Hi guys, welcome back to METW channel at Karma's Mystery Content. Did you know something about fairy ring, elf ring or fairy circle? Have you heard of it? Yang kalian lihat ini dinamakan fairy ring atau lingkaran peri, yang katanya adalah pintu masuk dunia peri. Yups, kalian tidak salah dengar. Orang Eropa percaya jika fairy rings adalah portal atau pintu masuk menuju dunia lain, entah dunia peri atau mungkin bahkan dunia sihir. Menurut kepercayaan mereka, kalau ada orang yang masuk ke dalam lingkaran tersebut, maka orang itu akan tertarik masuk ke dalam dunia lain, dunia peri ataupun dunia sihir. So, banyak orang takut dan melarang siapapun untuk masuk di dalam fairy ring jika tidak ingin tersesat di dunia lain dan tidak bisa kembali ke dunia manusia. Fairy ring sering juga disebut elf ring, dan juga fairy circle. Sebenarnya di masing-masing daerah di Eropa memiliki kisahnya sendiri mengenai fenomena fairy rings ini. Kisah ini sudah ada secara turun-temurun dari ratusan tahun yang lalu. Biasanya terbentuk dari jamur yang tumbuh melingkar sempurna dengan tengahnya yang kosong. Tapi sebenarnya tidak hanya jamur saja, tapi bisa juga pohon, bunga ataupun rerumputan liar yang membentuk rings. Berdasarkan penelitian yang ada, fairy ring yang terbesar pernah ditemukan di Belfort, Prancis dengan diameter sekitar 600 meter dan diperkirakan berusia sekitar 700 tahun. Terkadang akan ada lebih dari satu rings dalam satu tempat, sehingga menyebabkan terbentuknya pola yang abstrak dan unik. Tanaman yang ada dalam lingkaran fairy rings ini, biasanya akan memiliki warna yang berbeda dengan yang ada di luar rings, bahkan tak jarang tanaman dalam rings akan layu dan mati. Di Inggris, Skandinavian dan Celtic, kebanyakan orang-orang Eropa percaya kalau penyebab terjadinya fairy rings adalah karena efek dari tarian peri atau elf. Pada malam bulan purnama, para peri atau elf akan menari dan setelahnya pada keesokan hari di pagi hari akan meninggalkan bekas berupa fairy rings. Mereka meyakini demikian karena biasanya jamur yang membentuk fairy rings ini memang akan muncul di pagi hari setelah bulan purnama. Sedangkan di Skotlandia, masyarakatnya mempercayai jika fairy rings adalah tempat duduk para peri. Sementara itu di Wales, percaya jika fairy rings adalah pertanda adanya desa peri yang berada di bawah fairy rings, dan mereka juga percaya jika tempat yang berada di sekitar fairy rings memiliki keajaiban dan tanahnya memiliki kesuburan yang baik dan membawa keberuntungan. Tapi tidak melulu hal baik yang berkaitan dengan fairy rings, karena masyarakat Belanda justru percaya jika fairy ring adalah ulah iblis atau devil, sehingga fairy rings bagi mereka adalah pertanda buruk. Maka dari itu jangan sampai masuk ke dalam rings karena siapapun yang masuk dalam rings akan hilang dan tidak terlihat dari dunia manusia dan dia tidak akan bisa kembali ke dunia manusia. Dan di Austria, meyakini kalau nagalah yang menyebabkan terbentuknya fairy rings. Memang beda daerah atau negara beda cerita, tapi apakah semua adalah nyata? Jawabannya mungkin tidak. Karena tidak pernah ada fakta yang membuktikan cerita-cerita tersebut benar adanya. Terlepas dari itu semua, sampai saat ini para ilmuwan masih berusaha memecahkan misteri fairy rings ini. Berbagai penelitian telah dilakukan oleh para ilmuwan untuk mengungkap fakta di balik terbentuknya rings ini. Sejauh ini, ilmuwan yang meneliti mengenai fenomena fairy rings di Gurun Namib menyimpulkan bahwa rayap penghuni Gurun Namiblah yang menjadi penyebab terjadinya fairy rings, karena adanya aktivitas atau rumah rayap yang berada di bawah tanah menyebabkan rumput tidak tumbuh sehingga membentuk rings. Tapi teori itu masih dibantah oleh ilmuwan lain yang mengatakan jika bukan rayap yang menjadi penyebab, melainkan persaingan makanan dan pemenuhan kebutuhan air yang menjadi penyebab. Sementara itu ilmuwan lain ada pula yang mengatakan hal berbeda lagi. Sampai saat ini mereka masih terus berusaha untuk menemukan jawabannya. Dan yang pasti secara ilmiah mereka membantah mengenai portal atau pintu masuk dunia peri, sihir atau iblis. Bagaimana guys menurut kalian? Apa penyebab fairy rings? Thanks for watching dan semoga konten ini bisa bermanfaat sekaligus menghibur untuk kita semua.
Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan see you.